Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Emmanuel Grahalisanta PR. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang berbeda dibandingkan dengan para ahli Taurat. Yesus tampil sebagai pribadi yang berkuasa. Apa yang membuat Yesus mampu tampil sebagai pribadi yang berkuasa, berbeda dibandingkan dengan orang-orang banyak pada waktu itu? Yang pertama, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka sudah tentu Ia memiliki kuasa yang maha tinggi. Yang kedua, Yesus mengatakan kata-kata yang berkualitas, berbobot, mengena bagi orang banyak. Yesus hafal isi kitab suci, dan Dia bisa menjelaskan isinya dengan baik. Tentu, orang dengan pengetahuan yang baik memiliki wibawa dan kuasa. Yang ketiga, Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi Ia juga melakukan atau mempraktekkan apa yang Ia katakan. Orang banyak melihat konsistensi dan integritas Yesus. Mungkin orang banyak sudah mengalami sendiri siapa dan bagaimana Yesus sebelum peristiwa di rumah ibadat itu terjadi. Pengalaman orang banyak ini semakin diteguhkan dengan peristiwa Yesus mengajar dan mengusir roh jahat di rumah ibadat kali ini. Saat mengajar, Yesus berkata-kata. Saat mengusir roh jahat, Yesus melakukan karya atau mempraktekkan apa yang Ia katakan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita memiliki pengalaman seperti ini. Kita berjumpa dengan orang yang mudah membuat janji, tetapi tidak pernah atau jarang menepatinya. Kita berjumpa dengan orang yang sering berkata yang muluk-muluk, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau kita berjumpa dengan orang yang mudah berkomentar negatif atau nyinyir, tetapi jika diminta untuk melakukannya sendiri, ternyata dia tidak bisa atau tidak mau berbuat apapun. Orang-orang semacam ini tentu tidak menyenangkan. Semoga kita bukan termasuk orang-orang macam ini ya. Kita bisa belajar dari bacaan Injil hari ini. Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang konsisten dan berintegritas. Tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga mampu berbuat sesuatu yang baik, sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Tidak hanya omong kosong. Itulah yang membuat orang percaya dan respek kepada kita. Ini bukan soal supaya aku mendapat pujian atau pengakuan, tetapi ini soal menjadikan diri saya sungguh-sungguh pantas disebut sebagai murid Yesus dan mampu menjadi berkat bagi orang lain, bukan justru menjadi sandungan atau penghalang bagi orang lain yang membutuhkan kebenaran dan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon rahmat Tuhan dan juga berjuang agar kita mampu menjadi pribadi yang konsisten dan berintegritas. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam.